taruh Lupa. kunci di mana, Mhm mhm. lupa. Terus Mhm. sholat misalnya, sudah berapa rakaat Iya ini? betul betul Nah, betul 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 ini kan betul. Itu sebenarnya sering sekali gejala-gejala terkali ringan. ya. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat sehat Polkesma dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ubay dalam acara Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Sebelum kita membahas topik pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh sahabat sehat Polkesma dimanapun Anda berada. Semoga di tahun yang baru ini kita semakin makmur, semakin jaya, semakin diberikan keberuntungan, diberikan rezeki yang melimpah, serta sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup sehat. Baik, sebelum kita membahas topik, saya akan menyampaikan bahwa sesuai dengan tema kita pada hari ini, bahwasanya jangan maklum dengan pikun. Terkait dengan hal tersebut, saya akan menyampaikan sebuah data yang menyampaikan pada Badan Pusat Statistik melaporkan terdapat tren peningkatan angka harapan hidup di penduduk Indonesia. Tercatat rata-rata angka harapan hidup penduduk Indonesia selama ini adalah 73,5 tahun di tahun 2021. Angka tersebut naik 0,1 poin dari tahun sebelumnya yang selama ini yaitu 73,4 tahun. Sementara jika dibandingkan pada tahun 2017, yakni 5 tahun yang lalu, kenaikan angka harapan hidup penduduk Indonesia sebesar 0,5 poin dari angka 72,9. Nah, ini angka harapan hidup ini merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dampak lain dari meningkatnya angka harapan hidup adalah semakin meningkat pula jumlah lansia di Indonesia. Masalah-masalah kesehatan yang identik dengan lansia adalah penyakit degeneratif, salah satunya adalah demensia atau yang disebut pikun. Nah, untuk membahas topik mengenai demensia ini, Polkesma Talk pada episode kali ini akan membahas judul Jangan Maklum dengan Pikun. Menarik sekali, pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat istimewa dan sangat kita tunggu-tunggu. Mari kita sambut bersama Ibu Ayu Bulan Febri Kurnia Dewi SKM MM yang beliau merupakan dosen Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi juga sahabat sehat Polkesma. Waduh, semangat sekali ya. Ini Ibu tadi sudah request ya supaya kita terasa lebih muda ya Bu ya. Sama-sama Iya, kita memanggil beliau dengan sebutan Mbak Febri. Ini sangat menarik ya. Kita jadinya lebih akrab ya Mbak ya. iya Iya. betul Mas Bayu. Jadi Jadi menolak merasa tua. iya sesuai judulnya kita mau minimalisir ke arah lansia ya Mbak. Kita harus Iya betul sekali. maksudnya kita harus jiwanya harus selalu muda ya. Bagaimana Mbak di kondisi di Gorontalo, cuacanya bagaimana Mbak? Saat ini Gorontalo sedang gerimis, jadi pagi-pagi sudah gerimis, jadi suasananya enak, lebih adem karena di Gorontalo ini cuaca cuma ada panas dan panas sekali. Mas. Jadi adem sahdu ya Mbak ya. Iya, Damsyadu. Jadi pas sekali dengan momennya kayaknya pagi ini. Oke, jadi ini nanti kita akan membahas bahwa sebenarnya kita perlu garis bawahi bahwa pikun juga tidak hanya untuk kalangan lansia ya Mbak ya. Maksudnya Iya, jiwa-jiwa muda betul. seperti kita ini ya, maksudnya pikun tuh tidak hanya untuk mereka yang lansia, tapi kita juga bisa diatasi dengan tips-tips yang nanti akan kita bahas ya Mbak ya. Iya, betul sekali Mas Ya. Dimas. Baik, Mbak Ayu ini merupakan ketua program studi Diploma 3 Gizi dan merupakan dosen di Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Benar begitu ya Mbak ya? Iya. Ya, oke, baiklah. Kesibukannya apa nih Mbak? Kalau boleh tahu nih Mbak, sehari-harinya nih selain mengajar mungkin di rumah atau Sabtu Minggu mengikuti kegiatan apa nih Mbak biasanya? Sama anak, sama keluarga? Iya. Jadi kalau mungkin sebelumnya saya cerita dulu sih Mas, Boleh kenapa saya silakan. mengangkat tema ini? Hmm, Karena sebelum di Gorontalo, saya ini memang fokus sekali dengan permasalahan-permasalahan orang tua. Karena saya sebelumnya adalah seorang
tenaga, jadi tenaga kesehatan yang bekerja di Promkes. Jadi ini sesuai ya, Promkes Matok ini adalah bagaimana kita mengajak masyarakat peduli dengan kesehatan. Jadi ini sebenarnya sesuai sekali dengan passion saya sebenarnya ya. Jadi dulu saya concern di sini karena saya melihat banyak anak muda ini yang mungkin asik dengan eh, kegiatannya sendiri, tapi mereka lupa bahwa di rumah ini ada orang tua yang perlu kita juga beri perhatian. Jadi saya mengajak anak muda, ayo kita peduli dengan orang tua, ayo kita sayang dengan orang tua. Ini sebenarnya itu. Nah, kemudian saya melihat ternyata banyak sekali memang orang-orang tua, bukan orang tua saja, yang mengalami demensia di rumah sakit. Nah, Ada anak ini muda sebenarnya juga. ya, ada yang masih muda, mungkin seumuran Mas Dimas gitu ya, umur 30 dan sebagainya, ada yang terkena demensia gitu. Iya. Jadi sebenarnya demensia bukan penyakit orang tua, itu yang perlu digarisbawahi. Oke, Nah itu baik. jadi saya bersama teman-teman di Malang membentuk suatu komunitas, itu namanya ALZI. Ya, jadi ALZI ini sudah sampai seluruh dunia, komunitas dunia. Dan di Indonesia ada, dan setiap cabangnya di kota atau kabupaten ada, termasuk di Malang. Dan ini juga kami bekerja sama dengan jurusan Promkes di Malang waktu itu untuk kegiatan-kegiatan ALZI ini, bagaimana mengampanyekan tentang pikun. Asik ya Bu Gitu. ya? Terus, Asik. iya betul, asik. Oh, asik. Asik sesuai namanya ya Bu ya, asik sekali. Iya. Iya. Jadi kadang kita dulu sama teman-teman jurusan terapan Promkes Polkesma ini, minggu-minggu kita sudah nongkrong di alun-alun gitu, Oke. bersama orang-orang tua. Iya, komunitas lansia kan sangat banyak kan. Nah itu kita mengajak tes kesehatan, kita ngajak ngobrol, kita ngajak makan yang sehat, kayak rebus-rebusan ya, misalnya pisang godog, kemudian kacang godog, banyak. Nah itu ternyata sangat-sangat berarti sebenarnya. Banyak ngobrol, banyak bergerak ya Mbak ya. Iya, jadi untuk generasi muda sendiri juga baik orang tua. Itu sih kenapa saya sangat ingin menyampaikan ini pada momen saat ini. Terus kalau saya pindah Gorontalo, nah itu sudah berbeda. Sekarang saya di sini, konsennya justru sekarang Di gizi, gizi. bagaimana gizi. Iya, gizi anak dan sebagainya. Tapi tetap ada kaitannya bagaimana untuk mencegah pikun. Oke, Mbak tadi menarik sekali Mbak. Tadi kan ada kita membahas tentang demensia atau pikun. Nah sebelumnya mungkin kita bisa penyamaan persepsi dulu Mbak. Sebenarnya demensia atau pikun itu yang seperti apa sih Mbak Febri? Silakan Mbak. Iya, jadi selama ini mungkin banyak orang beranggapan bahwa pikun itu lupa. Oke. Ya kan? Iya, saya rasa Mas Dimas juga seperti itu ya. Kalau pikun Mas itu Bayu kan Bu. orang Mas Bayu. Oh ya Mas Bayu. Iya. Mas Bayu mungkin selama ini juga berpikirnya kalau pikun itu pasti lupa Iya sudah. betul Apa-apa lupa, betul. Iya ya betul kan? betul. Padahal sebenarnya yang dinamakan pikun bukan sekedar lupa. Ini beda sekali sebenarnya pengertiannya. Kalau lupa, misalnya Mas Bayu saya kasih tahu, Mas Bayu hari ini saya mau tampil loh jam 10 di Polkes Matok, ya kan? Mas Bayu lupa. Oh iya toh Bu, bukannya besok? Besok. Oh enggak, hari ini. Oh Mas Bayu langsung, oh iya betul. Nah itu beda kan? Itu lupa. Itu lupa. Iya, tapi kalau misalnya pikun, saya kasih tahu misalnya dengan anak saya atau mungkin dengan teman saya, dia sudah makan tadi, barusan makan. Kemudian dia bilang, aku ini belum makan. Bukannya kamu tadi sudah makan, barusan makan. Tidak, aku belum makan. Nah, dia sama sekali tidak mengingat apa yang dia lakukan. Padahal sudah makan ya Mbak ya, tapi rasanya belum makan. Belum makan. Nah, kalau kita memberitahu, dia akan tetap membantah bahwa dia belum makan, pengen makan lagi. Nah, ini beda. Jadi benar-benar dia sudah tidak ingat apapun. Jadi memorinya ini benar-benar sudah terganggu. Berarti kalau konsep lupa itu kita menyadari bahwa itu memang salah atau hilaf ya, terlewatkan. Tapi kalau pikun tuh benar-benar merasa memang itu sudah dilakukan atau belum dilakukan. Merasanya seperti itu ya Mbak ya. Iya. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya, Bayu ya, dan permisa semuanya.
sahabat sehat Polkesma, kenapa ini bisa terjadi? Karena pada penderita pikun atau demensia ini itu ada suatu gangguan atau kerusakan otak itu secara progresif. Jadi akan semakin berat dengan seiringnya waktu. Nah, jadi ada sel-sel otak kita yang rusak. Kenapa? Nah, ini akan dibahas lebih lanjut ya nanti ya Oke, kita Mas Bayu, kenapa kok bisa begitu. Nah, sehingga dengan kerusakan sel otak ini kita sudah tidak mampu melakukan aktivitas kita sehari-hari. Mau kita menyapu kah, kita bekerja kah, kita mau makan, sudah tidak bisa. Jadi sangat mengganggu sekali diri kita dan orang lain. Baik Mbak, tadi kan Mbak sampaikan bahwasannya ada gangguan ya Mbak ya di otak kita ya Iya. Mbak, di saraf otak kita. Nah itu sebenarnya faktor-faktor selain dari gangguan di otak nih apa Mbak yang menyebabkan kita pikun? Karena pikun atau demensia, karena Mbak Febri tadi menyampaikan bahwasannya pikun tidak hanya terjadi pada lansia, Iya. tapi juga bisa terjadi pada remaja ataupun seusia kita semua itu juga bisa yang namanya pikun ya Mbak ya. Itu Iya. silakan faktor apa saja Mbak? Iya. Jadi pikun ini tidak tiba-tiba muncul sebenarnya, ya kan? Jadi pasti ada nanti tahapannya dari mulai yang ringan sampai dengan yang berat. Dan biasanya yang memicu ini adalah salah satunya adalah gaya hidup. Oke, Jadi gaya hidup. Nah, kita melihat mungkin gaya hidup kita saat ini orang udah sibuk bekerja, kadang terlupa untuk aktivitas fisik. Nah, paling gampang lah itulah diajak olahraga. Kurang gerak ya Sulit Mbak ya. sekali kayaknya ya. Kurang gerak. Mau jalan berapa langkah pun kayaknya malas sekali kalau orang Gorontalo bilang gitu ya. Itu salah satunya, padahal olahraga ini bagus. Kan dia memacu oksigen untuk kesehatan otak kita. Kemudian kadang kita ini juga gadget. Oke, kan? gadget Itu ya, gadget. Iya, waktunya gadget saja Terus pegang ya. gadget. Padahal mereka merasa bahwa dengan gadget, oh saya sudah bersosialisasi loh dengan teman, saya sudah say hello tiap hari sama teman kan lewat WhatsApp. No, itu sebenarnya bukan sosialisasi. Yang dimaksud dengan bersosialisasi dengan orang lain, ya, itu adalah kita bertemu langsung dengan orang. Jadi misalnya saya bertemu langsung dengan teman saya berbicara, ngobrol, enjoy, itu namanya bersosialisasi. Kita kumpul ke pengajian, kita kumpul misalnya dengan komunitas, ya, itu baru namanya bersosialisasi. Jadi kalau kita bersosialisasi dengan dunia maya, kita belum dikatakan bersosialisasi sebenarnya. Nah, ambil contoh misalnya, kalau misalnya sehari-hari teman kita ini seseorang yang sangat diam sekali. Oke, introvert ya. Iya. Sekarang. Nah, introvert kan kayaknya mungkin dia di tempat kerja atau teman, kalau anak kuliah, remaja-remaja sekarang kan dia kuliah, temannya ini asik sendiri dengan dunianya mungkin. Dia kayak enggak butuh ngobrol sama orang. Tapi begitu kita tahu, saya enggak menyebutkan suatu nama medsos ya, misalnya kita tahu medsosnya dia sangat luar biasa aktif. Oke. Ya kan, kayaknya confidence sekali. Iya, dan sebagainya. dunianya di situ ya Mbak. Nah, itu yang padahal yang kita lihat sebenarnya kita harapkan adalah dalam kehidupan nyata. Nyatanya, oke, Yang betul. dicontoh. Di sosmednya aktif sekali, tapi di nyatanya sangat pendiam, pemurung, jarang ngobrol. Ya, Betul sekali, Mas Itu. Bayu ya. Itu Nah, padahal kalau kita itu fenomena perilaku juga sih Mbak. Nanti mungkin kita akan membahas di episode berikutnya. Kayaknya menarik, itu perlu kita angkat. Iya, nanti bisa saya bantu Mas. Oke, Aduh, Mbak, Bayu. siap. Ya baik Mbak. Jadi salah satunya tadi memang kita selain dari faktor secara di fisiologis di otak ya Mbak ya, terjadi gangguan di otak adalah kita juga dari perilakunya juga kita adalah mager ya Mbak ya, malas gerak gitu. Iya, banyakan rebahan, main, sehingga suplai oksigen ya, simpelnya seperti itu ke otak tidak banyak sehingga bikin kita lupa atau pikun ya Mbak ya. Ya, Mbak, saya ini pernah membaca sebelumnya Mbak, ada istilah predemensia dan demensia. Nah, itu batasan antara predemensia dengan demensia itu apa ya Mbak? Mungkin bisa dijelaskan untuk kita semua Mbak, silakan Mbak. Oke.
Jadi kalau predemensia itu kita istilahkan sebenarnya adalah tahap awal Mm-mm. dari demensia. Mm-mm. Jadi tahap di mana mulai muncul gejala-gejala ringan, Mm-mm. Mm-mm. Ini ya kan, berarti dari untuk demensia. untuk remaja ya Mbak, bisa Bisa, dikategorikan ya jadi untuk yang kalau anak-anak muda ini. jadi untuk Mm. semua usia Mm-mm. ini bisa Mm-mm. muncul predemensia atau Predemensia. tahap Mm-mm. Mm-mm. awal. Iya, jadi tidak mengenal orang tua saja, tapi semua tahapan usia. Mm-mm. Ini biasa juga kita bisa melihat sebenarnya gejala-gejala awalnya ini. Jadi biasanya ada gangguan daya ingat, ya daya ingat sedikit-sedikit gampang lupa, terutama memori jangka pendek. Mm-mm. Oh Nah iya, ini memori mudah jangka pendek. sekali. Iya betul. Mm-mm. Iya, jadi kalau orang demensia ini bukan memori jangka panjang, misalnya Mm-mm. pacarnya Mas Bayu yang Mm-mm. pertama itu pasti ingat Oke, itu, oke, terus oke. ingat dia Oke, kalau ya. ditanya. Tapi yang dimaksud memori jangka pendek ini apa? Kita naruh barang, taruh kunci Lupa. di mana, Mm-mm. lupa. Terus Mm-mm. sholat misalnya, sudah berapa rakaat Iya ini? betul, betul, Nah, betul, 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 ini kan betul. Itu sebenarnya sering sekali gejala-gejala terkali, ringan ya, sebenarnya tapi sering tidak disadari. mm, Heeh. ragu, Nah, ragu. ini contoh-contohnya gangguan daya ingat, tapi belum mengganggu. Oh, belum mengganggu, Maksudnya, baik. belum Mm-mm. mengganggu aktivitas kita dan orang lain tidak menyadari. Mm-mm. Belum Itu ada yang bisa menyadari bahwa diatasi, kita Mbak. mudah lupa. Itu yang begitu bisa diatasi, Mbak, gejala-gejala ringan itu. Nah, bisa nanti ada tips-tipsnya. Oke, oke. Jadi jangan menunggu berat ya Oke, sebenarnya. Mbak. Sebenarnya kalau Iya. kalau predemensia itu dimulainya ada usianya nggak, Mbak? Awalnya berapa gitu? Biasanya ditemukan di usia berapa tahun? Predemensia, terus demensianya juga. Biasanya mulai dari remaja, remaja-remaja itu sudah bisa, Mas. 13 tahun ya, Mbak ya? Itu bisa ya, Mbak ya? Ya, mungkin sekitar 17-an Oh, kan sama 17-an ya, Mbak? remaja-remaja akhir, Heeh, remaja akhir. 17-18 ke atas gitu, Mm-mm. dewasa-dewasa produktif Mm-mm. bisa, Oke, tergantung. oke, oke. Berarti Ya, tergantung jadi kondisi sudah seseorang. gaya hidup Oh, iya. kan dan Mm-mm, mm-mm. sebagainya dan penyakit-penyakit Iya, penyakit betul, betul, lainnya. betul. Jadi tergantung. Karena anak-anak sekarang pun sekarang sudah mulai banyak pada misalnya usia remaja itu kan sudah ada yang Mm-mm, hipertensi, ya mm-mm, kan? mm-mm, Ya, betul. jadi tekanan darah tinggi, Betul, sudah betul. ada yang kolesterolnya Kolesterol. Mm-mm. tinggi, padahal masih sangat muda sekali. Ya, saya kebenaran kan sudah kepala 4, mau jalan 50, ya misalnya. Kadang saya tidak punya penyakit hipertensi, Mm-mm. kadang yang Muda. yang lebih muda, Mm-mm. jauh lebih Mm-mm. muda dari saya. Mm-mm, mm. Misalnya anak-anak mahasiswa saya dia sudah punya Oke, hipertensi. oke, oke. Oke, Mbak, terkait demensia ini atau pikun ya, Mbak. Sebenarnya ada ini nggak sih, Mbak? Jenis-jenisnya apa gimana ya? Istilahnya kita mengartikan bentuk-bentuk demensianya itu loh, Mbak. Seperti apa sih, Mbak? Atau ada klasifikasi tertentu, Mbak? Terkait demensia ini atau mungkin demensia yang disebabkan oleh apa, misalkan dengan apa yang secara alami mungkin dibedakan atau bagaimana, Mbak, konsepnya? Silakan, Mbak. Ya, jadi kalau sebenarnya untuk kategori demensia ini seperti yang tadi disampaikan Mas Mm-mm, Bayu, jadi mm-mm. memang ada yang awal, ada yang sudah berat kan. Oke, Ada mm-mm. juga demensia yang disebabkan karena memang itu tadi saya bilang proses progresifnya itu Mm-mm, kan mm-mm. dari gaya hidup sampai penyakit-penyakitnya. Ada juga yang dia terdiagnosis demensia Mm-mm. pada waktu muda karena kejadian sesuatu atau Mm-mm. kerusakan otak. Oh, Misalnya kebentur dia misalkan. kecelakaan, Mm-mm, oke. atau Mm-mm. kecelakaan kepalanya Mm-mm, terbentur mm-mm. sehingga mengalami kerusakan otak. Jadi dia Mm-mm. nah ini kerusakan otak ini otomatis dia akan apa istilahnya mengganggu Mm-mm, kan mm-mm. fungsi kerja otak. Mm-mm. Jadi dia juga bisa terdiagnosa demensia. Mm-mm. Nah, ini yang secara memang kadang kalau sudah kerusakan otak itu ya sudah. Itu yang pernah saya temui pada pasien saya waktu di Rumah rumah sakit sakit jiwa. jiwa Oke. Lawang kemarin. Ada masih sangat muda, suami istri, suaminya mengalami kecelakaan motor Mm-mm, mm-mm. dan otaknya mengalami kerusakan. Akhirnya dia terdiagnosa dokter demensia. Demensia, oke, baik. Itu sampai lupa, langsung lupa sama nama, Lupa lupa sama keluarga semuanya, gitu ya, Mbak ya. lupa nama istri, Mm-mm, mm-mm. bahkan dia lupa nama dia Mm-mm. dan sebagainya. Seperti direset Jadi dari awal ya, Mbak ya. Seperti iya direset dari betul. awal. Mm-mm. Jadi jangan dikira bahwa sekarang demensia itu sekarang hampir setiap 3 detik ada kasus baru yang muncul Oke, di untuk dunia ya, demensia Mbak ya.
di dunia. Ya, dan ini menempati peringkat ke-6 sebagai Oke, penyebab kematian. degeneratif. Oh, oke. Baik, baik, baik. Ya, Nah, kenapa begitu? Karena mm-mm, begitu orang sudah mengalami demensia, kan dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa. apa-apa Iya, betul, lagi untuk betul. makan, untuk Iya, betul, apa, kan dan betul, sebagainya, tidak bisa beraktivitas. betul. Kalau tidak ada yang care, Mm-mm, peduli, mm-mm, misalnya kita tidak memperhatikan asupan gizinya, mm-mm, makannya, maka akan yang terjadi menimbulkan kematian. Ya depresi, ya kan? Kemudian akhirnya kematian. Ini berarti, yang mm-mm. perlu kita cermati sebenarnya. Titik ininya, titik ininya berarti terparahnya sampai meninggal dunia, Kematian. sampai kematian ya, Mbak Iya, ya, sampai betul sekali. depresi. Oke, Pak. Psikologisnya Ya, juga terganggu ya, Mbak ya, betul, tentunya. betul Oke. depresi. Mbak, ini kan tadi di awal Mbak menyampaikan, Mbak Febri menyampaikan tadi di mana kita itu harus peduli ya, Mbak ya, care. Nah, terkait hal Iya. ini bagaimana Mbak supaya kita ini peran keluarga ya, Mbak ya, jika mungkin Hmm? ada keluarga kita yang Hmm? demensia dan kita menyadari itu, sebenarnya apa yang perlu kita lakukan dan kemana arahnya sebenarnya kalau kita peduli itu, bagaimana Mbak? Silakan Mbak. Nah, jadi saat ini dari komunitas ALZI, mungkin Mm-mm, saya juga bagian juga dari ALZI ya, mm-mm, ALZI Indonesia. mm-mm, Jadi kami memang sering sekali mengampanyekan, terutama saat ini kami mengajak mm-mm, generasi-generasi muda, ya, remaja-remaja, kemudian siapapun untuk peduli dengan demensia ini. Jadi kita kalau sekarang zamannya sudah digital seperti Pokosma Talk ini, jadi untuk menyangkau daerah manapun, lapisan masyarakat manapun, kami berusaha selalu mengedepankan digital saat ini supaya mudah diakses kan. mm-mm, mm-mm, Dan yang jelas kampanye kami mengajak supaya masyarakat yang misalnya punya keluarga ODD, kami menyebutnya dengan orang dengan demensia, ya untuk peduli, jadi tetap tenang, jangan panik, mm-mm. istilahnya ya, jangan panik, nggak tahu mau ngapain, pasti Mm, iya, gitu, iya, iya. mau ngapain Mm, ini mm. kok marah-marah Iya, saja, betul, betul. Lupa terus. bingung, Mm, iya lupa terus. Nanti mm, walaupun itu bukan orang tua, ya mm. misalnya orang muda yang mengalami demensia, Mm-mm. mau ke kamar mandi pun dia tidak tahu Iya, caranya. betul, betul, betul. Iya, nanti pasti Mm-mm. akan istilahnya ngebrok di mana-mana, ya kan ngompol di mana-mana. Jadi rasanya stres kalau Mm-mm. kita punya keluarga yang demensia. Ya, itu beberapa teman saya yang mengalami seperti itu. Jadi tolong tetap tenang, ya. Oke, Kemudian jangan masukkan hati, karena orang demensia itu pasti oke, gampang oke, marah-marah, oke, oke. Iya, gampang iya, gelisah, iya, betul, betul. teriak-teriak. Mm-mm. Betul sekali. Karena dia tidak mampu berbicara lagi dengan kata-kata, tidak bisa berkomunikasi lagi dengan tenang. Pasti dia ingin menyampaikan, misalnya dia lapar dengan apa? Dia Mm-mm. berteriak. Mm-mm. Nah, Mm-mm. tinggal bagaimana kita mengapresiasi apa yang penyebab dia marah-marah, apa yang menyebabkan dia teriak-teriak, apakah dia lapar, apakah pempasnya penuh, ya kan, dan Mm-mm. Mm-mm. sebagainya. Apakah dia merasa kepanasan mungkin dan Mm-mm. Mm-mm. sebagainya. Mm-mm. Jadi kita yang harus bisa menerjemahkan. Mm-mm. Mm-mm. Nah ini yang kadang kita Bapak kalau mama kita sudah capek ya saya harapkan ya ini tadi generasi muda ini yang bisa membantu misalnya mengurus omanya Mm-mm. dan Mm-mm. sebagainya. Nah ini kemudian untuk bisa mensiasati kondisi ini trik yang paling utama adalah jadilah caregiver yang kreatif. Apa Mbak tadi jadilah Caregiver itu caregiver, ya, pendamping, caregiver, pendamping, ya, pendamping, yang ya, adaptif yang ya. Oh, yang kreatif. kreatif sih ya. Iya. Mm. Nah, untuk kreatif ini apa? Ya itu tadi kita banyak belajar tentang Mm. demensia Mm. dan sebagainya, kita banyak bertanya, Mm. ya kan? Mm. Kemudian karena apa? Setiap penderita demensia ini adalah mempunyai life story masing-masing. Mm. Mm. Ya, dia kisah hidupnya masing-masing. Masing-masing. Misalnya dia seorang guru, dia tentu akan berbeda dengan seseorang yang polisi, Mm. Mm. ya Mm. kan? Mm. Dia punya masa lalu seperti ini, tentu akan berbeda dengan Mm. sehingga apa? Kita harus memahami life story apa dari masing-masing karakter ODD kita.
Jadi misalnya kalau ada foto-foto album kenangan, supaya dia bisa mengingat Oke, oke, memori, oke. kita buka Mm-mm. album-album foto kenangan Di kita. Kalau replay ya, sekarang Mbak? kan nggak ada ya Iya. album-album foto kenangan, mungkin bisa Mm-mm. dicetak sebagian. Jadi dia bisa lihat-lihat, oh ini loh Bapak dulu, ini saya, nama saya siapa Pak, Bapak dulu nih polisi loh, misalnya, dan sebagainya. Ya, jadi itu yang kita bilang bagaimana kita menggali kenangan-kenangan dia. Jadi dia tidak tidak banyak misalnya harus marah-marah karena tidak mau tidak bisa berbuat apa-apa kan, tapi kita Mm-mm. beri dia dengan aktivitas. Oke, berarti tadi adalah kuncinya kita sebagai caregiver peduli ya Mbak ya, peduli dengan cara yang Iya, kreatif, dengan cara betul kita, sekali. karena setiap keluarga latar belakangnya beda-beda. Mungkin setiap orang Iya. yang oma kita itu karakternya juga beda-beda. Ada yang deket sama cucunya, deket sama anak Ah, yang kedua gitu ya. Jadi betul. kita bisa mensiasati itu ya Mbak ya, lebih lebih peduli, Iya, lebih care. Nah, ini kan betul. tadi yang terjadi dimensinya pada keluarga orang lain. Bagaimana jika yang terjadi itu pada diri kita sendiri, Mbak, ataupun pada diri kita sendiri eh, mendekati atau mengarah kepada tanda-tanda demensia? Sebenarnya apa yang perlu kita lakukan, Mbak, dan bagaimana caranya supaya tahu bahwa kita itu betul-betul sudah mengalami demensia sebenarnya? Menyadarinya itu bagaimana, Mbak? Jadi istilahnya ini deteksi dini Iya ya betul, betul, maksudnya Mbak, ya. betul, Jadi Mbak. jangan sampai dia berlanjut sudah Mm-mm, 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 awal ya. mm-mm, Yang pasti kita bisa gunakan sekarang yang pemerintah lagi mm-mm, kampanyekan, mm-mm, Promkes lagi kampanyekan, mm-mm. cerdik itu Oh, bisa cerdik. digunakan, Oke. cerdik. Iya, jadi masyarakat saya mungkin mengulang ya supaya sobat-sobat dari Polkesma ini, sobat sehat Polkesma ini juga bisa paham ya. Jadi cerdik itu yang pasti adalah satu cek Cek rutin ya, kesehatan. cek kesehatan rutin. Iya, bagaimana misalnya kita tahu kalau kita punya sesuatu masalah penyakit, kalau kita tidak sering cek kesehatan Oke, kita, oke, itu saja oke. dulu. Iya, iya. Iya kan? Entah Mi- di pelayanan kesehatan pemerintah maupun yang swasta, ya, terserah ya. minimal 6 bulan sekali ya, Mbak ya. Betul Iya. sekali Mas Bayu ya. Nah, itu salah satunya. Jadi tidak menunggu kita tua Mm-mm. dulu, kita harus cek rutin ya. Pada semua usia juga kita harapkan seperti Nah, itu nanti. Mbak sebenarnya, Yang ke- ya, Mm-mm. sebenarnya ada ini nggak Mbak, indikator khusus atau misalkan nih saya kalau misalkan kalau saya depresi itu saya bisa mungkin ke rumah sakit di bagian psikiaternya ataupun psikolognya kita mengetahui bahwa saya ini sedang depresi seperti ada mungkin mengisi form. Nah kalau untuk demensia sendiri ada alat ukurnya nggak Mbak untuk mengetahui bahwa saya itu sudah terserang yang Hah? namanya demensia dini ibaratnya itu adakah Mbak? Iya, ada. Ya, jadi baik di tingkat puskesmas Mm-mm, maupun di rumah sakit mm-mm, khusus, misalnya mm-mm, rumah sakit umum ataupun rumah sakit jiwa ya, mm-mm, itu ada indikatornya emang untuk pemeriksaannya. Jadi mm-mm. ada form khusus di Oke. mana nanti uh, kita ditanya-tanyain beberapa pertanyaan dan itu akan kemudian didiagnosa atau Mm-mm, mm-mm, diinterpretasikan mm-mm, oleh seorang pakarnya mm-mm, ya. mm-mm, Hal ini bisa dokter, mm-mm, kemudian bisa perawat, mm-mm, kemudian bisa psikolog ya, yang mm-mm. jelas yang sudah terlatih Oke, pastinya. oke. Nanti dari situ akan tahu berapa indikator pertanyaan itu sehingga kita dikatakan misalnya, oh kita sudah mengalami fase misalnya Mm-mm, mm-mm, demensia yang ringan atau mm-mm, mungkin kita dalam kondisi yang baik-baik saja atau mm-mm, mungkin yang berat. mm-mm. Nah ini sama kayak kita depresi juga ada beberapa Iya, item jadi pertanyaan. terdeteksi dini ya, Iya, terdeteksi. terdeteksi dini. Betul. Nah, itu di situ tadi cek kesehatan secara Mm-mm, rutin tadi. mm-mm, Biasanya mm-mm. kita bisa meminta juga Mm. untuk cek misalnya demensia atau depresi kita. Ya. Nah, yang kedua lagi kan kalau cerdik itu Rokok. E-nya Ya. rokok. Nah, Mm. jangan dipikir rokok ini hanya penyakit-penyakit misalnya hipertensi dan sebagainya. Mm. Ini ada hubungannya memang ya. Jadi nanti sakit paru, sakit apa dan Mm, sebagainya mm, rokok. Nah, memang untuk rokok ini kita sulit sekali mengampanyekannya. mm, mm, Ya, bagaimana mengajak masyarakat untuk tidak merokok ini memang masih PR besar sebenarnya ya dari promosi kesehatan. mm, PR mm, besar mm, sekali saya bilang. Nah, padahal kalau kita merokok, mungkin kita menderita penyakit akhirnya larinya ke hipertensi dan mm, sebagainya mm, kembali lagi
ya tekanan-tekanan pada syaraf Mm-mm, otak mm-mm. itu bisa berpengaruh pada kesehatan otak. Otak termasuk pikun dan Jadi, demensia. iya, Iya jadi betul. ada hubungannya rokok dengan Mm-mm. pikun. Pikun, oke. Memang tidak secara cepat, ini Langsung, tadi iya saya bilang betul betul. progresif. Iya betul. Iya. Wep, Kemudian rajin aktivitas. Nah, itu tadi yang saya sudah sampaikan, olahraga, aktivitas ringan sebagainya. Ini perlu mm-mm, sekali mm-mm, memang baik untuk suplai ya, oksigen untuk mm-mm, otak kita. mm-mm. Kemudian diet seimbang. Nah, ini makanan-makanan yang ditawarkan sekarang ini membuat kita mudah sekali, Iya, ya kan? Memperoleh dengan yang fast iya food, yang siap betul. Yang instan, siap saji, saji, instan, tinggi betul gula, sekali. tinggi gula, tinggi Ah, garam, ya. Yang iya, anak-anak betul sekarang nih sekali. Mbak, ya anak-anak sekarang nih Heeh. boba ya senangnya yang Nah, tepung-tepung. iya, Mm-mm. betul sekali Mas Bayu ya. Jadi yang kita harapkan sebenarnya bagaimana kita diet seimbang toh, gizi Mm-mm. yang seimbang. Jadi Mm-mm. kadang terlupakan sayur yang Iya paling betul, betul. sering kan. Mm. Sayur dan buah ini yang paling sering Mm. terlupakan karena eh, padahal di sini antioksidannya Mm-mm. ya yang akan melindungi sel-sel otak kita ini sangat kita perlukan sekali dari sayur dan Mm-mm. buah. Ikan misalnya, kalau di Mm. Gorontalo ini orang pemakan ikan semua Oke Mas oke, Bayu ya. iya iya. Ya, Makan saya ikan. salah satunya bersyukur ikan seker Mm-mm. ini sangat luar biasa. Memang kampanye gemari makan ikan Oke ini mari. luar biasa di Gorontalo. Tuh Jadi di asam omega eh, omega 6 ini untuk otak bagus sekali kalau di sini. untuk Itu di yang Malang susah Mbak ini ikan segar laut di sini jarang iya, sekali. Ya jarang betul jauh sekali. dari pantai ya. Jauh-jauh dari pantai. Jarang sekali Iya, Mbak di sini saya makannya ayam terus di sini. Iya. padahal di Bengkulu lumayan ya. Iya, kalau di Bengkulu kan ini ya, kotanya memang pinggir laut, jadi memang mudah sekali untuk cari ikan segar laut tuh Hmm, bermacam. Mungkin setiap hari dalam hari hmm, pertama sampai hari ke-30 tuh ragam ikannya bisa hmm. beda-beda. Tapi kalau di Malang mungkin karena jauh dari pantai terbatas ya Mbak ya, kecuali Malang Selatan Iya, mungkin banyak pilihan ya. iya, Mungkin iya, betul. Betul itu Mas Bayu yang saya ya. rasain makanya kemarin Mm, oh, syukur juga sih saya di mm, Gorontalo ya. Jadi banyak ini suplai-suplai yang mm, segar untuk mm, produk-produk laut. mm, mm, mm. Tapi kita kan tetap harus kreatif Iya, ya, betul betul. dimanapun kita berada, bagaimana kita misalnya memvariasikan pangan lokal yang Makan ada di lokan. daerah Oke, kita. oke. Iya. Ya. Betul. Kemudian istirahat yang cukup. Nah, ini terutama generasi-generasi muda ini sekarang itu yang saya Iya, amati. Ya, banyak sampai main malam-malam games nanti ya, main game. begadang, Hmm, dia ngezoom teman, mm, dia mm, sibuk di medsosnya, mm. nongkrong. Padahal otak ini butuh istirahat, Game online ya Mbak kan? biasanya ini yang bikin ketagihan kita semua karena sangat Nah, seru. iya. Memang itu refreshing ya buat kita, refreshing di saat kita stres apa. Iya, Cuma kita harus berpikir juga, ternyata kalau semakin sering kita begadang, maka resiko kita untuk pikun nanti akan juga lebih besar oke. sebenarnya. Tapi sepertinya fenomenanya dianggap umum nih sama teman-teman ini karena Betul. misalkan saya begadang bangunnya Ah, jam 4 subuh baru jam 4 hmm. subuh baru selesai. Tuh teman-teman yang lain saya tanya juga sama sebenarnya bukan hanya saya sendiri. Jadi seperti fenomena sekarang ini tentang istirahat cukup ini juga menarik Mbak. Nanti mungkin kita bisa angkat di tema Iya. berikutnya. Nah ini dianggap umum sama teman-teman ini sangat ya gimana ya Mbak? Oh ya udah saya juga begadang kok sama saja gitu loh. Kebanyakan seperti itu yang ada. Iya. Mm-mm. Nah, itu nanti kembali lagi kan gaya hidup sehat Iya kita sudah betul, mulai berubah kan betul, ya. betul, betul. Sesuatu yang menurut kita dulu tidak tidak baik sekarang dianggap umum. Nah, Iya. ini yang memang gimana kita mengampanyekannya kembali nanti. Kemudian kelola stres. Nah, ini yang kita sudah bicarakan tadi seperti depresi, Mas Bayu tadi mengangkat ya Mm-mm, kata-kata mm-mm, depresi. mm-mm, mm-mm. Karena stres ini kadang juga dianggap umum, Mm-mm, mm-mm. ya Ya, kan? Memang kalau stres itu wajar, mm-mm. ya kan wajar dimiliki siapapun. Kalau tidak pernah stres ini saya sudah mau suruh ke psikolog, ya kan? Sudah tidak wajar Iya itu. tidak wajar betul. Ya, jadi dari mulai bayi sampai dengan kita tua itu semua sudah mengalami stres. Itu wajar dalam kehidupan. Cuma bagaimana kita mengelolanya pada saat tingkat stres kita sangat tinggi,
ya kan? Ini yang bagaimana? Kenapa? Semakin kita sering stres, semakin berat stres kita, otak kita ini bekerja lebih keras, ya Oke. kan? Tanpa kita sadari juga, akhirnya dia lelah dan sebagainya. Ini yang bisa menyebabkan timbulnya juga salah satu yang memicu sel-sel otak kita akan mengalami kerusakan. Kerusakan. Nah, Oke. ini jangan sampai kemudian kita tidak bisa mengelola, akhirnya timbul Depresi. depresi. Iya, kalau depresi ini udah butuh obat Oke, pastinya. oke. Iya. Anak-anak Nah, ini sekarang yang bilangnya overthinking, Mbak. Anak-anak sekarang ngomongnya kalau stres tuh bilangnya overthinking. iya. Terus nanti nanti itu sepaket sama healing gitu. betul, betul, betul. Iya. Dikit-dikit sekarang anak sekarang kalau udah stres, kalau udah merasa dirinya overthinking berlebihan tuh weekendnya langsung healing, cari tempat yang apa yang lagi hits di sosmed begitu, Mbak. Iya. Nggak apa-apa, itu kreatif ya. Oh enggak itu Bagaimana oh cara itu mengelola oke 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 stresnya. itu ya berarti tidak apa-apa ya Mbak yang seperti itu ya Mbak ya Nggak memang apa-apa. Iya, harus itu tandanya dia mampu mengelola stres dengan baik. stresnya. Oke. Di saat dia sudah merasa, dia mendeteksi dirinya, oh saya ini so overthinking misalnya tadi ya. Oh, sehingga saya ini butuh healing, itu bagus. Oke oke oke. Tandanya dia punya manajemen stres. Manajemen stres. Nah, ini Oke yang baik. bagus. Yang saya khawatirkan ini tidak punya ini. Bisa dia stres berat, dia tambah diem, tambah Oke tidak punya oke. cara mau ngapa-ngapain, duduk di kamar, akhirnya Mm-mm. depresi. Yang saya khawatirkan apa? Dia menjadi penderita skizofrenia, harus di Obati? rumah sakit, ya kan? Kemudian yang parahnya lagi kalau dia tidak ada yang peduli dengan dia, tidak ada yang bisa menolong dia, nah, dia bisa melakukan tindakan bunuh diri. Ini yang saya khawatirkan sebenarnya. Oke, terima kasih ya Mbak Febri atas tipsnya yang diberikan. Mungkin sebelum kita menutup sesi kita, ini tidak terasa Mbak sudah 30 menit ya Mbak ya. Sebenarnya pengen ngobrolnya lebih panjang lagi. Nanti mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan tema-tema menarik dan tema-tema yang baru. Jangan lupa teman-teman untuk selalu subscribe, like, tinggalkan komen dan share ke seluruh sosial media yang ada punya, bisa ke kerabat, teman, dan keluarga, dan hidupkan tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan update-update terbaru dari kita dan tentunya dengan tema-tema menarik dan narasumber-narasumber yang menarik. Silakan Mbak Febri, mungkin bisa diberikan closing statement atau quotes untuk kita semua, tips mungkin, silakan Mbak Febri. Oke, terima kasih. Hai sahabat sehat Polkosma semuanya. Jadi saya di sini ingin mengempanyakan kembali bahwa pikun itu bukan untuk para lansia saja, tapi pikun itu juga bisa mengintai kita yang masih muda, sobat-sobat semuanya. Ya, jadi sekali lagi saya ingin mengajak sobat-sobat semuanya untuk jangan pernah maklum dengan pikun. Oke. Ya, lakukan dengan hidup yang sehat, karena hidup yang sehat akan membuat hidup kita semakin produktif dan lebih baik. Terima kasih. Dan jangan lupa cerdik ya Mbak. Iya. Iya, cerdiknya teman-teman, sahabat sehat Polkesma, ingat bahwa pikun bukan untuk lansia saja, tapi bisa untuk kita-kita yang masih muda-muda, dan jangan maklum dengan pikun, ayo kita hidup sehat dengan cerdik. Benar begitu ya Mbak Febri? Iya. Iya. Oh, top banget ini Mas Bayu. Terima kasih Mbak Febri atas waktunya. Saya senang sekali bisa bertemu walaupun secara online. Nanti semoga di lain kesempatan insya Allah jika diberikan waktu kita bisa bertemu langsung dan kita ngobrol lebih lama lagi ya Mbak Febri ya. Iya, ya. Terima kasih sahabat sehat Polkesma, dengan disampaikannya closing statement dari narasumber tadi berarti kita berakhir pula pada episode pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu Bulan Febri Kurnia Dewi SKM MM ya. Terima kasih Mbak Terima Febri. kasih juga. Selaku narasumber pada hari ini yang merupakan dosen di Poltekkes Kemenkes Gorontalo yang sudah berkenan menjadi narasumber. Jangan lupa untuk terus saksikan Polkesma Talk di episode berikutnya, dan kita akan terus memberikan edukasi-edukasi yang sangat menarik, yang lagi trending, yang menarik untuk dibahas bersama-sama di Polkesma Talk. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Terima kasih Mbak Febri. Iya, pamit. Terima kasih.